Katanya orang Yahudi ini katanya sudah cerdas itu ya, sudah pintar. Itu enggak segitunya. Itu kita banyak dibodohi. Jadi saya yang berinteraksi dengan orang Gaza langsung ya, banyak mereka tuh yang berinteraksi dengan orang Israel di penjara-penjara Israel. Itu cerita tentara-tentara Israel tuh, mohon maaf ya, dungu-dungu. Iya, dungu-dungu, dan mereka tuh bener-bener nggak punya apa ya, istilahnya tuh nggak teredukasi dengan baik gitu loh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar ocehan daripada Muhammad Hussein? Beliau adalah seorang aktivis yang tugasnya di Gaza. Beliau relawan di Palestina, dan banyak kita melihat video-video beliau yang berkata bahwa beliau itu rela mati di sana. Dan beliau pernah berkata bahwa tentara Israel saat ini sudah kocar-kacir, ya. Mereka sudah kocar-kacir, tidak tahu arah karena ditembak dan diberondong oleh Hamas. Nah, tidak lama setelah dia berbicara seperti itu, Bapak Ibu, ternyata dia dievakuasi dari Gaza, ya. Dievakuasi dari Gaza. Kenapa dievakuasi dan kenapa dia harus pulang ke Indonesia? Karena sudah tidak ada tempat lagi bagi dia untuk bersembunyi di sana. Dan ini Bapak Ibu memang sangat kita sayangkan. Maka kita perlu sekali untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya turun belas kasihan Tuhan, sehingga peperangan ini segera berakhir. Dan ini sudah lama sekali perang, hampir 2 bulan, jalan 2 bulan Bapak Ibu. Peperangan antara Israel dan Hamas sudah jalan 2 bulan. Dan banyak sekali korban jiwa dari kedua belah pihak, baik dari Israel maupun dari Palestina. Hancur kota Gaza Bapak Ibu, dan saat ini kota Gaza sudah dikuasai oleh tentara IDF, tentara Israel, ya. Nah, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari obrolan si Hussein Hamas tadi, saudaraku? Ya, apa yang dia katakan itu, dan apa yang kita dapatkan dari obrolan dia? Saya sengaja ambil sedikit saja cuplikannya, karena semakin panjang saya dengar semakin nek, ya, rasanya memuntah saya setiap mendengar apa yang dia sampaikan, karena bukan berdasarkan fakta. Jelas sekali fitnahan itu, fitnahan dia yang dia alamatkan kepada Israel, ya, sangat murahan sekali fitnahnya. Apakah dia tidak tahu al fitnatu asyaddu minal qatli? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan sangat kita sayangkan seorang aktivis, ya, seorang relawan berbicara seperti itu. Dia berkata, katanya orang Yahudi cerdas-cerdas, ya. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Pinter-pinter, ya. Oh, enggak segitunya itu. Itu kita banyak dibodohin. Jadi saya yang berinteraksi dengan orang Gaza langsung. Saya berinteraksi dengan orang Gaza langsung. Saya berpikir Bapak Ibu, ketika dia menceritakan bahwa orang Israel, tentara Israel itu bodoh-bodoh, dungu-dungu, tidak tahu apa-apa, tidak paham, tidak mengerti apa-apa. Saya berpikir dia itu sudah berbicara langsung dengan tentara Israel, dengan orang Yahudi. Ternyata dia hanya bicara dengan orang Gaza, ya. Dia hanya bicara dengan orang Gaza. Lalu dia berkata apa Bapak Ibu? Katanya orang Yahudi cerdas-cerdas, ya, pinter-pinter, ya. Oh, enggak segitunya itu. Itu kita banyak dibodohin. Jadi saya yang berinteraksi dengan orang Gaza, kita berpikir dia berinteraksi langsung dengan orang Israel, ya. Ternyata dia berinteraksi dengan orang Gaza langsung, yang banyak mereka tuh yang berinteraksi dengan orang Israel di penjara-penjara Israel. Itu ceritanya, tentara Israel itu tuh, mohon maaf kata dia, dungu-dungu. Iya, dungu-dungu, diulang lagi 2 kali. Dungu-dungu tentara Israel itu. Dan mereka itu benar-benar nggak punya apa-apa. Istilahnya itu enggak teredukasi dengan baik, gitu loh. Jadi tentara-tentara yang masuk pun saling pengecut, kata dia. Ini Bapak Ibu benar-benar tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh si Hussein Gaza. Seandainya ada orang yang menerjemahkan setiap ucapan dia, hoak yang dia sampaikan, fitnahan murahan dia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Inggris, saya sangat yakin dia tidak akan bisa balik ke sana lagi. Tidak akan bisa dia balik ke sana lagi. Karena di sana, ya, di Palestina itu juga sangat banyak orang Yahudi, sangat banyak orang Israel, sangat banyak, apalagi hari-hari ini. Makanya Hussein, bicarakanlah yang penting. Ya, ketika Anda bersaksi, bersaksilah yang penting-penting. Jangan yang penting bersaksi.
Jangan yang penting bicara. Jangan yang penting asal bicara. Yang penting asal ngomong, jangan. Bicarakan yang penting. Ngomong yang penting. Karena semakin Anda banyak ngomong, semakin banyak kedapatan kesalahan, pelanggaran daripada omongan Anda itu. Ya, saya hanya ingin mengingatkan Saudara Husin supaya terus berhati-hati. Nantinya fitnahan Anda itu akan kembali kepada Anda. Fitnahan Anda itu akan kembali kepada Anda. Lambat laun, Anda percaya atau tidak percaya, fitnahan Anda terhadap Israel itu akan kembali kepada Anda, Muhammad Husin. Jadi Anda harus menjaga tutur kata Anda, jaga ucapan, jaga lisan Anda. Biarlah ketika Anda pulang ke Indonesia, setiap ucapan Anda yang didengar oleh bangsa ini, itu ucapan yang bisa membuat orang adem, ucapan yang bisa membuat orang damai, ucapan yang bisa membuat orang semakin sungguh-sungguh untuk berdoa supaya Palestina itu benar-benar diberikan ketenangan oleh Tuhan, benar-benar diberikan damai oleh Tuhan, benar-benar diberikan sukacita oleh Tuhan. Ini yang harus Anda katakan. Jangan Anda lebihkan, apalagi Anda karang-karang seperti itu. Itu benar-benar ucapan Anda benar-benar sangat murahan sekali. Dunia tahu, Bang Husin, ya, dunia tahu Israel itu orang pinter-pinter, orang hebat. Facebook saja, YouTube yang Anda bicarakan ini ya, yang Anda pakai ya, itu buatan orang Israel loh. Penemunya orang Yahudi. Facebook yang Anda setiap hari beritakan di media, di Facebook yang Anda pakai, YouTube yang Anda pakai, di mana Facebook dan YouTube itu bisa mendatangkan cuan bagi Anda. Bukan saja Anda memberikan informasi kepada dunia, kepada Indonesia khususnya, tetapi lewat itu semua Anda mendapatkan income, Anda mendapatkan cuan. Artinya Israel itu menjadi berkat bagi Anda, untuk mendatangkan berkat, untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi ketika Anda berkata bahwa orang Yahudi itu bodoh-bodoh, dungu-dungu tentaranya, Israel itu bodoh-bodoh, dungu-dungu orangnya, diketawain sama dunia. Dunia tahu, Bang Husin, dunia tahu ya, Israel itu adalah satu golongan manusia, satu kelompok, satu negara yang sangat hebat, yang sangat pintar. Hampir semua penemu-penemu yang hebat-hebat di dunia yang kita miliki, yang kita nikmati ini penemunya orang Israel, orang Yahudi. Lampu rumah ya, Anda kan ada lampu di rumah Anda ya, itu penemunya keturunan Yahudi, Bang Husin, keturunan Yahudi. Jadi kepintaran orang Yahudi itu sudah diketahui sejak dunia diciptakan sampai sekarang. Nah, bahkan di dalam iman Anda juga Anda harus percaya bahwa satu-satunya kaum yang diberikan makanan langsung oleh Tuhan ya, itu Israel. Makanan langsung dari surga diberikan kepada Israel, kepada Yahudi, di saat orang Israel, Bani Israel di padang gurun. Ketika mereka lapar, mereka haus, lalu mereka cerita kelaparan mereka kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan langsung mengirimkan makanan dari surga kepada Israel. Artinya mereka belum masuk surga, tapi makanan dari surga itu sudah mereka cicipi. Jadi kita harus bersyukur kepada orang Israel, dengan adanya mereka, kepintaran, kejeniusan mereka, kita bisa menikmati YouTube. Sehingga YouTube yang kita nikmati, yang kita pakai ini, dan informasi yang kita beritakan ditonton oleh banyak orang, dan dari hasil tontonan orang ini, dan dari hasil YouTube ini, kita bisa dapatkan income, kita bisa dapatkan berkat. Jadi ketika Anda berkata bahwa mereka dungu-dungu, jangan-jangan Bang Muhammad Husin lagi cerita tentang kedunguan Hamas ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Hamas sangat tahu ya bagaimana kecanggihan senjata yang dimiliki oleh Israel. Sehingga saat ini ketika setelah mereka menyerang Israel, apa yang terjadi? Sangat kita sayangkan, hancur tempat persembunyiannya Hamas. Semua tempat hancur. Jadi Bang Muhammad Husin, marilah kita bicara yang baik-baik, yang benar-benar, jangan dilebihkan, jangan ditambahkan, jangan dikurangi, ya, jangan. Karena nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari setiap apa yang Bang Husin sampaikan. Setiap ucapan Bang Husin, setiap perkataan Bang Husin, setiap kesaksian Bang Husin setelah pulang dari Gaza, di Indonesia, ketika Anda bicara di YouTube, di televisi, nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban.
Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban, Tuhan tidak akan bertanya kepada Anda apa yang Anda katakan. Tidak, Tuhan hanya menunjukkan setiap apa yang Anda ucapkan, kesaksian Anda, Tuhan tinggal tunjukkan. Nanti timbul penyesalan, tapi penyesalan itu sudah terlambat. Jadi Bang Muhammad Husin, jagalah lisan, ya, jaga lisan, jaga ucapan, jaga tutur kata. Anda itu sebenarnya orang baik, Bang Husin, ya, Anda orang baik. Jangan gara-gara amarah, gara-gara ini, gara-gara itu membuat kita yang dulunya orang baik sehingga kita dicap oleh orang tidak baik. Benar saya katakan, Anda itu orang baik. Bahasa Arab Anda jago, nama Anda itu juga sangat bagus sekali. Muhammad Husin. Muhammad artinya terpuji, ya. Husin saya lupa arti apa, arti Husin saya tidak tahu. Jadi Bang Muhammad Husin, bertutur katalah yang benar, berbicaralah yang benar, ucapkanlah kata-kata yang penting, bukan yang penting ucapkan kata-kata. Bicaralah yang penting, bukan yang penting bicara. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Bersaksi yang penting, bukan yang penting bersaksi. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu Bang Husin. Semua dunia tahu bagaimana kejeniusan orang Israel, bagaimana kepintaran orang Israel, bagaimana tentara-tentara Israel itu sangat jenius, sangat hebat, sangat kuat sekali mereka, ya. Negara mereka itu sangat kecil, tapi negara mereka tidak bisa dipandang remeh oleh bangsa-bangsa manapun. Kita melihat Arab Saudi, sampai hari ini Arab Saudi itu sudah, yang pertama sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel, yang kedua mereka tidak mau membantu, bahkan mereka berpihak kepada Israel. Nah, kenapa mereka berpihak kepada Israel, tidak berpihak kepada Palestina? Karena yang membuat keonaran, yang membuat kekacauan ini adalah Hamas. Arab Saudi sangat sayang kepada rakyat Palestina, tetapi tidak kepada Hamas, karena Hamas ini satu kelompok manusia yang tidak diakui oleh dunia. Mereka adalah kelompok separatis. Mereka adalah kelompok GPK, ya, gerakan pengacau keamanan. Itu Hamas. Maka ketika kita melihat di media-media yang tidak ditampilkan oleh media kita di sini, itu sangat kita sayangkan bagaimana kelakuan orang Hamas itu. Jadi kalau ada orang bilang orang Hamas itu hebat-hebat, mereka untuk menjadi mereka itu harus hafal sekian ayat, sekian ini, sekian itu. Bagi saya itu sangat gampang. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, semakin kita pintar menghafal kalamnya Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu akan tertransfer kepada kita. Nah, itu akan tertransfer. Sifat kebaikan Tuhan itu akan tertransfer. Sifat kasih Tuhan itu akan tertransfer. Sifat sabarnya Tuhan itu akan tertransfer. Tuhan itu panjang sabar. Seandainya Tuhan tidak panjang sabar, kita manusia yang setiap hari jatuh dalam dosa, kita sudah dihancurkan oleh Tuhan, sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan panjang sabar, Tuhan menunggu pertobatan kita, Tuhan menunggu kita datang kepadanya. Nah, ini yang menurut pikiran saya, ya. Karena banyak sekali beredar di media sosial bahwa mereka itu hafal sekian ayat, sekian juz, bla 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 bla. Saya bukan tidak percaya, tetapi kita melihat realita yang ada. Bagaimana dunia kacau dengan keadaan mereka, dengan kehadiran mereka. Nah, seandainya benar-benar seperti yang disampaikan, mereka akan lebih baik. Mereka akan menjadi pendakwah yang ulung. Mereka akan menjadi pembawa syiar Islam yang hebat. Mereka akan menjadi orang yang berpidato di media-media yang mengajak orang untuk masuk memeluk agama Islam, karena agama Islam ada benar-benar agama yang rahmatan lil alamin. Jadi orang Hamas itu yang benar-benar sudah menghafal sekian seperti yang diberitakan oleh media, mereka akan menjadi pendakwah, ya, bukan orang yang pegang senjata lalu menembak semua orang, menembak ini menembak itu. Enggak seperti itu. Tuhan tidak suka dengan kekacauan. Tuhan tidak suka dengan tembak-menembak. Tidak. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, khususnya Bang Muhammad Husin, bicaralah yang penting, bukan yang penting bicara. Orang sudah pada tahu semuanya, ya. Ini zaman internet. Oke, kalau dulu orang bisa telan mentah-mentah, tapi ini orang tidak bisa telan mentah-mentah karena ini zaman internet. Kita tidak mudah dibodohi. Informasi yang disodorkan, informasi yang kita dengar, informasi yang kita lihat, tidak mudah kita bisa percaya.
Kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, kita akan mencari dulu, ya, kita akan mencari, kita akan teliti dulu, kita akan lihat-lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Pasti ada pertimbangan dalam hati dan pikiran kita ketika kita melihat satu berita. Apalagi berita yang diberitakan itu adalah berita yang hoak. Seperti yang disampaikan oleh Bang Husin tadi, itu benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Semua orang tahu, dunia tahu bagaimana kehebatan orang Israel, kecanggihan alat perang yang dimiliki oleh Israel. Bagaimana dia bilang bahwa tentara Israel itu dungu-dungu. Ketika dia berkata, saya bicara sendiri, ternyata dia bicara sendiri bukan dengan orang Israel, bukan dengan tentara Israel, dengan orang Gaza. Dia mendengar cerita orang Gaza ternyata. Cerita orang Gaza yang dia dengar, yang katanya orang tentara Israel itu dungu-dungu, bodoh-bodoh, dia ceritakan ke bangsa dan negara kita. Ini kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal ini. Jadi jangan sebarkan hoak. Ya, tidak semua rakyat bisa dibodohi, bisa dibohongi dengan berita murahan. Ya, tidak. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Anjil Habagat, saya ingin membacakan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 47 untuk mengingatkan Bang Husin bagaimana kedudukan, kelebihan orang Yahudi, kelebihan Bani Israel, ya. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Saya akan tampilkan ayatnya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu jangan kaget, ya. Dalam kurung, ya, dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, ada tulisan pada masa itu. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada pada masa itu, tidak ada pada zaman itu. Oleh penafsir dilebihkan Bapak Ibu, ya. Kalimat dilebihkan pada masa itu. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada pada masa itu. Tidak ada. Yang ada apa? Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Pada masa itu, dalam kurung. Padahal bil lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab tidak ada kalimah, tidak ada kata-kata pada masa itu. Jadi dilebihkan, dikurangi. Siapa yang lebihkan? Nah, kita sudah tahu semuanya Bapak Ibu, ya. Baik saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Anjil Habagat, kiranya video ini bisa memberikan informasi, bisa mencerahkan kita, dan kita tidak asal telan mentah-mentah setiap informasi yang kita dapatkan dari saudara Muhammad Husin, ya. Jangan kita telan mentah-mentah. Kita lihat, kita dengar. Kalau saya Bapak Ibu dengar sekilas saja, kalau apa yang dia sampaikan itu benar, kira-kira benar-benar yang dia lihat, itu saya akan nonton sampai habis. Tapi kalau tidak masuk di akal, nek, ya, nek, mau muntah kita dengar. Baik saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Terima kasih.